kenalin, aku Lutfia Rizka Sasabila, aku dari kelas 10B dan aku sekolah di SMA Negeri 1 Klaten. Salam kenal. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kalian tahu nggak sih Wali Songo itu? Wali Songo adalah 9 orang wali yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di tanah Nusantara ini, khususnya tanah Jawa. Mereka dikenal sebagai tokoh agama yang dihormati dan dimuliakan karena jasa mereka dalam memperkenalkan dan penyebaran ajaran Islam di berbagai wilayah. Dan tahu nggak sih, salah satu wali Songo adalah Sunan Muria. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai Sunan Muria. Yuk kita ketahui siapa Sunan Muria itu. Nah, Sunan Muria adalah wali Songo yang terakhir. Tahu nggak sih nama asli Sunan Muria itu? Nama asli Sunan Muria itu adalah Raden Umar Said. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Lahir pada sekitar tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1551 Masehi. Makamnya terletak di puncak Gunung Muria, Desa Colo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Tahu nggak sih, Sunan Muria itu dikenal sebagai sosok yang memiliki sifat yang sangat bijaksana, sederhana, dan memiliki toleransi yang tinggi. Dan Sunan Muria adalah pencipta dari tembang Sinom dan Kinanti. Wilayah dakwahnya ada di lereng Gunung Muria termasuk Kudus, Pati, Jepara, Tayu, dan Juwana loh. Sekarang kita bahas metode dakwah Sunan Muria. Sunan Muria berdakwah di daerah yang terpencil jauh dari perkotaan. Nah, sasaran dakwah dari Sunan Muria sendiri adalah masyarakat kelas menengah ke bawah seperti petani, nelayan, dan juga rakyat biasa. Nah, metode dakwahnya sendiri yang pertama ada pendekatan budaya dan kesenian. Di sini Sunan Muria menggunakan seni dan budaya lokal setempat untuk menyebarkan ajaran Islam, seperti pertunjukan wayang dengan lakon yang disesuaikan dengan ajaran Islam, seperti Dewa Ruci dan Jamus Kalimasada. Dan Sunan Muria juga memakai gamelan sebagai alat untuk menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua adalah pendidikan dan keterampilan. Jadi di sini Sunan Muria mengajarkan keterampilan praktis seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan kepada masyarakat sehingga memudahkan Sunan Muria untuk berbaur dengan masyarakat sekitar. Dia juga melakukan pertapaan bernama Topokeli yang artinya menghanyutkan diri di dalam masyarakat, memilih rakyat biasa sebagai sasaran dakwah utama daripada bangsawan. Cara dakwah lainnya dengan cara akulturasi budaya. Jadi Sunan Muria mengajarkan ajaran Islam tanpa menghilangkan adat istiadat yang telah ada sejak dahulu kala. Sekarang kita beralih ke sikap dan perilaku Sunan Muria yang patut kita teladani. Yang pertama adalah kebijaksanaannya. Sunan Muria seringkali menjadi penengah antara konflik internal yang ada di Kerajaan Demak Bintoro. Karena seluruh keputusan yang diambil Sunan Muria dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kedua, ada kesederhanaannya dalam hidup sederhana dan dekat dengan rakyat. Yang ketiga, ada kreativitas dalam dakwah dengan menggunakan media seni dan budaya sebagai sarana dakwah. Yang keempat, ada kepedulian sosial untuk mengajarkan keterampilan praktis kepada masyarakat dan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan umat. Ini adalah masjid dan makam Sunan Muria yang berada di lereng Gunung Muria. Peninggalannya terdiri dari makam Sunan Muria, Masjid Sunan Muria, dan tembang Sinom dan Kinanti. Dan ada juga situs air gentong keramat yang ada di Masjid Sunan Muria. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.